Matahari terakhir Singasari, bab main bayi leluhur petir, pada suatu malam yang lembab dan hening di bumi Tumapel, ketika angin hanya berani berbisik kepada dedaunan, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang putri kerajaan. Tangisnya memecah malam seperti gelegar halilintar. Para Brahmana menengadah dan berbisik bahwa anak ini bukan manusia biasa. Ia adalah titisan para dewa, dikirim untuk membangun kembali jalan Dharma di tanah Jawa. Bayi itu dinamai Kertanegara, pewaris langsung dari Raja Wisnuwardana. Sejak kecil dia tidak seperti anak-anak lainnya. Ia lebih suka duduk bersila bersama para resi, mendengar kisah tentang kebijaksanaan, Buddha dan pertempuran para ksatria, Hindu. Di usianya yang baru 8 tahun, ia telah mampu menghafal ajaran-ajaran Tantrayana dan memaknai kitab-kitab Tripitaka dan Upanishad dengan kebijaksanaan yang membuat para pendeta terdiam. Namun darah ksatria mengalir di tubuhnya. Di saat malam, ketika pelajaran spiritual telah usai, ia akan berlatih dengan senjata di bawah cahaya rembulan. Ia ingin kelak menjadi raja rohani dan panglima. Perang sekaligus, suatu mimpi yang belum pernah dicoba oleh raja manapun di tanah Jawa. Babdu, mahkota di kepala sang penantang dunia. Pada usia sekitar 20 tahun, Kertanegara dinobatkan sebagai Raja Singasari menggantikan ayahandanya, Wisnuwardana, yang wafat dengan damai. Penobatannya pada tahun 1268 menjadi awal dari era baru. Tak seperti raja-raja sebelumnya yang berkuasa hanya di Jawa Timur, Kertanegara bermimpi tentang Nusantara yang bersatu. Jika para pulau ini ibarat bintang di langit, maka Singasari harus menjadi bulan yang meneranginya. Ucapnya pada hari permaisuri pertamanya dinobatkan. Ia memulai proyek besar yang belum pernah dilakukan penguasa Jawa sebelumnya, ekspedisi Pamalayu. Dengan keberanian dan semangat menyala, ia mengirimkan pasukan ke Sumatera untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan diplomasi dan hadiah-hadiah mewah dari timur. Ia ingin menyatukan negeri-negeri di bawah Panji, Mandala Dwipantara, gagasan tentang Nusantara yang bersatu dalam kedamaian, perdagangan, dan dharma. Bab 3, Raja Tanpa Takut, Musuh Para Kaisar. Pada masa itu langit Asia diguncang oleh kuda-kuda dari Mongolia. Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, telah mengirimkan utusan ke Jawa, memerintahkan Kertanegara untuk tunduk pada dinasti Yuan. Tapi Kertanegara tidak gentar. Ia tahu, sekali saja ia berlutut, tanah Jawa akan menjadi hanya titik kecil dalam peta kekaisaran, luas yang tidak mengenal kasih. Maka ia lakukan tindakan yang akan dikenang sepanjang sejarah, mengiris wajah utusan Kubilai Khan dan mengusir mereka dengan penghinaan. Bilang pada tuanmu, katanya, bahwa Singasari tidak berlutut bahkan kepada langit. Tindakannya itu mencoreng nama dinasti Yuan dan menyulut murka Kubilai Khan. Tapi bagi rakyatnya, Kertanegara bukan lagi hanya seorang raja. Ia adalah wujud kehormatan dan